kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Walau 1000 rebah di sisi kami tidak usah takut karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau sharingkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan memampukan kami semua. Hamba-Mu siap membentangkan firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat Para pagi. senior, selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pagi. Kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang begitu indah dan luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melandasi firman Tuhan, mari kita melihat Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Sebenarnya ini sudah sering dan biasanya ini dibahas oleh para okultisme, yang dimana mereka kalau berbicara okultisme di dunia pendidikan itu pasti berbicara tentang roh. Nah, tapi saya tidak berbicara pagi ini macam-macam rohnya, enggak Bapak Ibu. Tapi saya memberikan tema kemarin adalah lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Dan saya membaca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-9. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan dukacita. Ayat 10 sekalian. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadar tidak sadar kita itu pasti setiap hari bergumul melawan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, iblis pada dasarnya adalah dia pembuat dosa sejak semula. Sejak semula dunia ini iblis dikatakan oleh Alkitab dia adalah pembuat dosa. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan iblis. Kira-kira kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, berarti kita harus menyadari lawan kita ini bukan lawan sembarangan. Dan itu ada kata perintah di sana. Kata perintahnya, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berarti ada action yang keluar dari seseorang, sehingga iblis itu lari daripadanya. Bukan hanya meninggalkan Bapak Ibu, tapi lari. Kita mempercayai bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah diberikan kuasa, sudah diberikan power, sudah diberikan dunamos oleh Tuhan untuk mengusir si jahat. Terlalu sadis kehidupan orang Kristen kalau masih bergantung kepada pendeta untuk melepaskan roh jahat itu. Sebenarnya secara spiritual Tuhan sudah memberikan kuasa yang sama kepada anak-anaknya. Tuhan sudah memberikan kuasa untuk mengusir setan, mengusir kalajengking dan segala macam. Kita melihat di sana ketika Tuhan mengutus para murid. Dan hal yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Kenapa orang Kristen susah menghadap Tuhan? Atau jemaat, tolong apa pendeta? Kenapa? Karena dia belum menyadari dirinya penuh dengan kuasa. Dia belum menyadari bahwa di dalam dirinya hal yang sama juga Tuhan bisa lakukan oleh doa siapa saja. Asalkan bagaimana supaya kita bisa melawan iblis? Kan itu pertanyaannya. Mana senjata apa yang kita mau lawan dia? Yang pertama adalah tunduklah kepada Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Hanya dengan tunduk kepada Tuhan kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Saya melihat dalam bahasa yang lain, tunduk di sini adalah
menyerahkan diri kepada Tuhan, memberikan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Karena lawan kita itu cerdas. Namanya juga iblis, dia cerdas. Makanya Yesus menegur orang-orang yang mengatakan, saya keturunan Abraham. Jangan terlalu bangga kita menjadi keturunan Abraham secara jasmania. Tetapi kita harus bangga sebagai orang-orang yang menjadi keturunan Abraham secara rohani. Dua hal yang berbeda. Karena mereka menganggap, orang-orang Yahudi menganggap dirinya orang yang lahir dari keturunan Abraham secara lahiriah. Sehingga mereka menentang Yesus. Makanya Yesus berkata kepada mereka, Bapakmu siapa? Pendusta, pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak menundukkan dirinya kepada Allah. Hanya orang yang menundukkan diri kepada Tuhan yang mampu bertahan melawan iblis. Kita menundukkan diri kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah dengan tidak takut dan gentar, dengan tidak bimbang, dengan tidak meragukan kuasa Tuhan. Orang yang merendahkan dirinya kepada Tuhan atau memberikan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak pernah takut kepada kedahsyatan malam. Bukankah itu Mazmur 91 berkata, orang yang berkata, aku ada di dalam naungannya mati. Kita harus memberikan diri kepada Tuhan. Kita harus tunduk hari demi hari. Kita harus memperbaiki kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Namanya juga menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Apa tidak ada tantangannya? Ada. Jangankan Bapak Ibu, Yesus saja masih diujikan sama iblis, dicobaikan sama iblis. Cobai Bapak Ibu. Apa gunanya kita membaca firman? Supaya ketika kita dicobai, kita bisa melawannya. Kita bisa mengambil kesempatan yang baik untuk menyatakan kita orang beriman. Yesus bukan melawan iblis dengan baik ambil salib, taruh di kepala, atau diapain contoh. Ada dulu teman saya pelepasan atau adalah dulu waktu masuk sekolah kan kita itu namanya juga masuk sekolah, dicarilah salib, ditaruh di kepala. Pertanyaannya, apakah Yesus hadir di dalam salib itu? Itu kan bukan hanya sebagai sarana. Lalu karena nggak lepas cari Alkitab, taruh di atas kepala. Nah ini menurut saya, sebagai orang percaya, perkataan itu jauh Bapak Ibu, jauh lebih berkuasa. Ketika mulut kita ini memang benar-benar kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita memberikannya kepada Tuhan. Sebab Alkitab juga jelas mengatakan, dengan mulut yang sama kita menyembah Tuhan, dengan mulut yang sama juga kita mengutuk Tuhan. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan berarti seluruh kehidupannya dia berikan kepada Tuhan. Seluruh apa yang dia impikan dia sampaikan kepada Tuhan. Nah, kita tunduk kepada Tuhan. Karena iblis itu sudah berbuat dosa dari sananya tuh. Dari sananya dia berbuat dosa. Makanya 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus menyadari bahwa lawan kita itu adalah iblis yang super cerdik, super pendusta, super mengfitnah, menuduh. Biasanya kan iblis itu suka menuduh, kamu itu udah nggak layak loh. Di hadapan Tuhan kamu buat dosa, kamu buat salah, kamu buat ini segala macam. Nah orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia akan lepas dari tuduhan-tuduhan iblis. Dia akan lepas dari perbudakan iblis. Jadi kita harus perlu menyadari itu Bapak Ibu. Yang kedua, sikap kita untuk bisa melawan iblis dan supaya lari daripada kita. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Kenapa kita harus hari demi hari kita mendekat kepada Allah? Atau dekat dengan Tuhan? Atau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan? Mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan? Namanya mendekat. Kita mendekat kepada Allah berarti kita bersembunyi di kemuliaan Tuhan sehingga kita tidak bisa ditembus oleh iblis. Karena hanya kemuliaan Tuhan yang akan menghancurkan iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Banyak orang dilepaskan, tetapi karena hatinya tidak diisi oleh firman Tuhan, tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata, iblis itu akan kembali dan mencari. Dan dia akan membawa bukan hanya satu lagi. Dia bawa 7 yang lebih jahat daripadanya. Cukup jelas Alkitab berkata betul. Jadi orang yang sudah dilepaskan, jangan bangga dulu. Harus berjuang. Supaya Tuhan ada di dalam dirinya. Kita juga terlalu bangga ya. Sudah dilepaskan dia. Ya benar, kita sudah melepaskan, kita sudah berdoa, kita minta kuasa Tuhan. Tapi iblis bisa masuk kembali dalam diri orang itu. Karena orang itu tidak mempersiapkan dirinya. Makanya kita mendekat kepada Allah. Kita harus mendekat, kita harus mempunyai hubungan. Kita harus mempunyai koneksi dengan Tuhan. Supaya jangan sampai koneksi kita dengan Tuhan dan iblis merasuki kita. Masuk dalam hati kita. Dan memakai kita, memakai pikiran kita, memakai perasaan kita. Sehingga perkataan kita melukai orang. Sehingga perasaan kita curiga dengan orang terus-menerus. Kita tidak pernah ada damai. Kita mau niatnya melakukan kejahatan terus-menerus. Ini kan berbahaya, Bapak Ibu. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa hanya mendekat kepada Allah. Ini ada action dari kita. Ini ada tindakan. Kita mau mendekat enggak? Kita mau enggak sama Tuhan? Karena juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus perlu menyadari juga bahwa iblis itu juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 cukup jelas berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini yang berbahaya, makanya Yesus menegur juga di dalam kitab Matius, yang berkata, ada domba yang berbulu serigala. Ya kan? Domba loh, yang bertengah-tengah serigala, yang menyerupai serigala, ya kan? Di bulunya domba, tapi hatinya serigala. Hatinya penuh kejahatan. Binatang yang paling susah dijinakan itu adalah serigala, Bapak Ibu. Coba lihat, harimau dipelihara orang bisa, singa dipelihara orang, tapi serigala susah sekali dijinakan. Berbahaya. Nah, jangan kita membanggakan diri gitu. Karena kita harus menguji segala sesuatu. Apakah roh ini berasal daripada Tuhan atau roh ini berasal dari visi kita. Jangan seperti juga anak-anak Skewa. Jangan sampai ketika, sorry ya Bapak Ibu ya, ketika kita hamba Tuhan ini kan diperhadapkan dengan okultisme, diperhadapkan dengan misalnya penyembah berhala, bisa orang-orang yang belajar ilmu-ilmu dan segala macam, apalagi banyak hal lah yang diperhadapkan dengan kita. Jangan juga kita seperti orang anak-anak Skewa yang mereka menganggap dirinya sudah hebat, yang menganggap dirinya sudah bisa melepaskan orang, sudah bisa sampai ke tarafnya Paulus. Apa yang dilakukan oleh iblis kepada mereka? Dipermalukan, ditelanjangi oleh iblis. Makanya kita perlu mempersiapkan diri. Kita perlu untuk mendekat kepada Tuhan. Karena iblis itu bukan mainan, Bapak Ibu. Bukan permen yang suka kita mainkan. Ada teman saya dulu karena egonya, ini hamba Tuhan. Teman saya dulu waktu kami praktek, ketika kami praktek, itu kami disuruh memegang jemaat. Ketika kami memegang jemaat, gembala utamanya, dia sampaikan, ayo kita pelayanan. Woi, dengan bangga dia bilang begini, oke Pak, siap. Saya pasti pelayanan. Saya pasti mendoakan dan segala macam. Ya, gembalanya bilang kita mendoakan orang sakit. Oke, siap Pak. Semangat dari rumah. Sampai di tempat orang sakit, lari terbiri-biri Bapak Ibu. Tahu kenapa lari terbiri-biri? Karena yang didoakan orang gila, yang sudah bawa parah. Lari itu. Jadi kita itu harus berikat dalam pelayanan. Jangan terlalu egois. Jangan terlalu, saya kan sudah berdoa, sudah menyembah Tuhan, jadi roh apa saja yang ada. Memang betul, roh apa saja yang ada, lari.
Cuman masalahnya hati kita benar nggak di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita supaya saya dilihat orang, saya bisa melepaskan orang ini. Kalau itu udah menjadi fokus kita, itu akan berbahaya pelayanan kita. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Skewa, ditelanjangi. Nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul. Kalau kita berkata, Paulus saya kenal. Petrus saya kenal. Siapa yang tidak kenal Petrus? Bayangannya aja bisa sembuh. Ya kan? Sapu tangannya aja bisa sembuh. Akhirnya ditiru-tirukan sama ada beberapa juga yang niru-niru. Taruh sepatunya, disuruh jemaat keliling. Itu coba bayangkan. Etika kita sebagai seorang hamba Tuhan di mana? Kita nyadari bahwa Tuhan itu memang bisa bekerja melalui apa saja. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi secara etikanya, masa sih yang sudah kita injak-injak gitu? Logika berpikir kita sebagai hamba Tuhan itu juga perlu dipakai. Moral kita juga perlu dididik. Supaya apa? Ketika Tuhan bekerja itu jangan sampai kita meremehkan. Bukankah itu sebuah penghinaan bagi Tuhan? Kenapa harus sepatu sih? Oke lah, kasihlah justice itu. Kalau memang benar-benar betul-betul seperti itu. Mendekat kepada Allah sehingga kita mengerti hatinya Allah. Kan memang terkadang juga kita itu melupakan moral lah. Bukan berarti pelepasan. Bolehlah kita pelepasan. Tapi ada hal-hal juga yang harus kita pandang secara konseling pastoral. Ini bagaimana? Jangan kita sembarangan. Hanya orang yang dekat Allah bisa melakukannya. Saya meyakini pelepasan itu penting. Tapi kalau pelepasan itu digunakan dengan salah, berbahaya Bapak Ibu. Lawan iblis. Iblis juga bisa pakai kok. Alkitab cukup jelas berkata, jangan sampai menyamar menjadi malaikat terang. Serigala berbulu domba. Jangan sampai kita dipakai oleh iblis. Karena hanya dua loh, hamba Tuhan dan hamba iblis. Kita itu kan berjuang dua itu. Di dalam dunia itu kan berjuang melawan itu. Kita mau menjadi hamba yang benar atau mau menjadi iblis. Iblis bisa memberikan segalanya juga kok. Kalau nggak percaya, coba lihat orang-orang yang ke gunung-gunung itu. Mereka menyembah. Mereka diberikan kekayaan, tapi ikut Tuhan. Kok saya ikut Tuhan dari kecil? Kok saya nggak kaya-kaya ya? Karena Tuhan tidak mendidik kita untuk menjadi hal seperti itu. Kalau Tuhan maupun itu pasti Tuhan bisa lakukan. Jadi supaya lari melawan iblis, supaya dia lari daripada kita, yang pertama tadi tunduk kepada Allah, yang kedua mendekat kepada Allah, dan yang ketiga sucikanlah hatimu. Hati itu adalah pusat kehidupan Bapak Ibu ya. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau sumber kehidupannya saja sudah rusak, bagaimana mungkin? Kan sumber kehidupan. Hati itu adalah sumber kehidupan. Kalau hatinya sudah rusak, sumber kehidupannya sudah rusak, bagaimana menyatakan hal-hal yang baik? Makanya Alkitab berkata, sucikanlah hatimu. Sucikan hatimu. Motivasi yang benar dalam hati kita. Motivasi yang tulus dalam hati kita. Kalau mau melayani Tuhan, ya saya juga ucapkan dulu lah selamat sama Pak Pendeta Sony. Sudah ditabiskan gerejanya kemarin. Saya melihat di YouTube kemarin, sangat luar biasa. Luar biasa. Alkitab berkata, sucikanlah hatimu. Pertarungan Yesus dengan iblis bukan hanya sampai di padang gurun itu loh. Di saat dicoba itu. Ketika Yesus puasa itu bukan. Sampai disalib. Pertarungannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita murnikan hati kita. Murnikan hati kita. Kita murnikan hari demi hari. Bukan cuci dengan sabun Detol loh Bapak Ibu ya. Karena banyak bakteri. Tangan saja dicuci dengan sabun gitu ya. Jangan cuci hati kita dengan sabun. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi patokan dalam hidup ini Bapak. Hanya firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 berkata, dan janganlah
memberikan kesempatan kepada iblis. Siapa yang memberikan kesempatan? Terkadang kita kok yang membiarkan iblis itu menguasai hidup kita. Terkadang kita kok, sikap kita yang menunjukkan, oh iya, ini teman gua, ini teman saya. Ini teman yang dekat ini, kata iblis. Ayub boleh disentuh, boleh dibuat dia sakit penyakit, boleh dibuat dia menderita, boleh dibuat dia anak-anaknya oleh iblis. Tapi ada satu yang dibilang Tuhan, jangan pernah coba-coba sentuh nyawanya. Karena itu penting Bapak Ibu. Harta itu tidak penting di mata Tuhan. Yang penting itu nyawa. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Ayub? Sehingga Tuhan melarang iblis. Jangan coba-coba sentuh nyawanya. Jangan coba-coba ambil nyawanya. Karena tidak ada hak iblis mengambil nyawanya. Hanya Tuhan. Dan itu yang Tuhan pelihara. Tuhan memberikan sebuah pengharapan kepada Ayub. Selagi masih Ayub bisa hidup, dia akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Istrinya meninggalkan dia. Karena nggak naik mobil kali ya. Kan mungkin waktu itu nggak ada mobil kan. Yang ada binatang-binatang kan. Ini disebut mati. Anak mati. Jadi istri juga dia berkata apa? Udahlah Yub. Kutuki aja Tuhanmu itu Yub. Nggak benar tuh. Tuhanmu itu. Oh kamu menderita, anak kita mati. Apa kata Ayub? Kata Ayub apa? Perempuan gila. Dia sama loh. Kalau saya cari dalam bahasa yang asli dia pakai loh itu. Kamu gila ya? Oh kamu bisa terima yang baik dari Tuhan. Yang nggak baik nggak bisa kamu terima. Istrinya nggak dicatat lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita juga menjadi penghalang pekerjaan Tuhan. Petrus itu Tuhan juga pernah berkata kepada dia, nyala dari hadapanku, hai iblis. Kan kira-kira begitu Bapak. Ketika dia tidak memahami Tuhan berbicara tentang penderitaannya. Tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak mungkin hal itu benar Tuhan. Murni hati kita di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nyala. Apakah Petrus kurang tahu siapa Yesus? Tahu. Orang dia pertama kok yang mengakui. Dari para murid itu dia berkata, kamu Mesias, anak Allah. Tiba-tiba bercerita tentang penderitaan. Enggak terjadi itu, ditarik Yesus di sebelah. Lalu dia katakan, enggak mungkin terjadi hal itu. Enggak bisa terjadi hal itu. Nah, kita perlu menyadari, kita harus memurnikan fokus hidup kita ini di hadapan Tuhan. Hati kita ini di hadapan Tuhan. Jangan sampai terikat. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan perisainya Tuhan mestinya. Hanya dengan itu kita bisa melawan. Efesus pasal 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu? Ada pedang roh di sana, ya makanya kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ada ikat pinggang, melakukan kebenaran, ada firman Tuhan di sana. Hanya dengan itu kita bisa mengalahkan iblis dan anting-antingnya. Kan sampai kita bersahabat dengan iblis ya, dengan berbagai cara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menyadari lawan kita itu iblis. Jangan sampai kita juga menjadi orang yang bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita musuh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang congkak, menentang Tuhan. Lawan kita Tuhan, Bapak Ibu. Ada di Indonesia ini kan sedang marah itu ya. Yang mengatakan itu bahwa Tuhan itu bingung dengan saya. Tuhan mau jadikan apa saya ini? Sudah punya. Kalau saya dimiskinkan, saya bersedekah lagi. Saya diberkati Tuhan lagi. Atau diberikan Tuhan lagi harta itu, diberikan rezeki lagi. Makanya Tuhan bingung mau apa ya saya. Kita dengar. Sekarang 20 tahun penjara. Makanya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita merendahkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Tetap semangat, tetap menjadi pembawa Injil yang benar. Kiranya kita semua belajar dan tunduk di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya memberikan kehormatan kepada Pak Pendeta Sony untuk berdoa bagi kita. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur atas firman Allah yang
luar biasa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah dan berkat yang melimpah atas kami. Tuhan izinkan kami boleh kumpul di Zoom ini untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan, untuk menyembah Engkau, memuji Tuhan, dengan puji-pujian dan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan memperdengarkan kami suara-Mu pada pagi hari ini untuk kami berjaga-jaga, untuk kami Tuhan melawan iblis dengan kuasa-Mu, dengan cara Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Ifriantohia yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati kami semua, mengingatkan kami atas firman-Mu, agar kami Tuhan tetap memiliki kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh melawan iblis sesuai dengan senjata Allah. Terima kasih Bapak, Engkau pakai beliau lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau urapi lebih dahsyat lagi Tuhan. Hingga hamba-Mu boleh menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi umat-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Berkati pelayanan beliau, berkati kesehatan keluarga beliau, istri, anak-anak. Engkau berkati dan berkelimpahan. Pakai terus hamba-Mu ini untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan semua kami yang sudah mendengarkan, yang ada di Zoom ini, Tuhan berkati kami. Hingga Tuhan Yesus, firman Allah yang telah kami dengar menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kami untuk tetap semangat, untuk tetap menuju kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik itu apapun kita merindukan, apapun yang mereka perlukan, Tuhan Kau cukupkan dengan cara-Mu. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat hamba-hamba-Mu banyak jiwa-jiwa boleh mengenal kebenaran yang daripada Engkau. Mari Roh Kudus Engkau mencukupkan segala keperluan mereka hari lepas hari. Apapun kondisi mereka saat ini, bagi mereka yang terpapar sakit, Tuhan Kau sembuhkan, Kau jamah. Ya Bapa Sorgawi, kami juga menyerahkan saat pagi hari ini setiap daerah yang mengalami bencana Tuhan. Baik itu gunung meletus, tanah longsor, banjir dimanapun berada Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu turun atas mereka Tuhan. Engkau melihat keberadaan mereka saat hari ini Tuhan, pagi hari ini. Mari Roh Kudus Tuhan, bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan keluar. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan Bapa. Bagi mereka yang kekurangan sandang pangan dan papan, Engkau cukupkan Tuhan. Mari Roh Kudus saat pagi hari Engkau punya cara menolong mereka. Karena Engkau melayangkan pandangan-Mu Tuhan di setiap kota, di setiap wilayah, di setiap tempat, bahkan di pelosok sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menyerahkan bangsa kami Indonesia juga, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami melihat bangsa kami saat ini Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap suku daerah, latar belakang, pemerintahan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu saat ini Bapa. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Bila Tuhan Yesus memberkati apa yang dilakukan oleh pemerintahan kami saat ini Tuhan. Campur tangan-Mu di baliknya Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami berseru kepada Engkau. Lawatan kuasa-Mu, api Roh Kudus mengalir atas Indonesia saat ini Tuhan. Pemulihan, pembangunan terjadi atas bangsa kami, atas pemerintahan kami Tuhan. Bukan kebetulan Kau memilih Bapak Presiden kami Tuhan. Kau menopang Pak Presiden kami Pak Jokowi. Berikan kekuatan, kesemangat buat Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah Indonesia tetap dibangun, berdiri kokoh, semakin hari semakin berjaya. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan kuasa-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami kepada Engkau Tuhan. Inilah permohonan kami kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah doa yang jauh daripada sempurna ini Bapa akan disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Allah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Sony. Doa berkat. Pak Tommy. Pak Tommy, silakan.
Mari saudara, kita mau meninggalkan tempat ini, kita mau bawa berkat Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah tanganmu ke surga dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih serta persekutuan dengan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus sertai perjalanan hidup kita, baik hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau yang sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin.